Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Puspitanisi dari kelas 11 IPS 3. Saya akan menjelaskan materi tentang integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah. Di dalam materi ini, yang pertama saya akan mendeskripsikan perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Yang kedua, saya akan mengidentifikasikan pemulihan atau recovery, rehabilitasi, reintegrasi atau transformasi sosial. Yang ketiga, saya akan mendeskripsikan reintegrasi atau koeksistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat. Integrasi sosial, proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat menjadi satu kesatuan. Unsur yang berbeda tersebut meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, nilai, dan norma. Menurut Surjono Sukanto, integrasi merujuk pada beberapa pengertian, yakni pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam suatu sistem sosial, membuat suatu keseluruhan dari unsur-unsur tertentu, serta taraf interdependensi atau keterkaitan antara unsur-unsur sosial. Menurut Maurice Duverger, integrasi adalah suatu usaha untuk membangun interdependensi atau keterkaitan yang lebih erat antara bagian-bagian atau unsur-unsur dari masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan harmonis yang memungkinkan terjalinnya kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Faktor-faktor integrasi sosial. Yang pertama, homogenitas kelompok. Dalam kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajumukannya rendah, integrasi sosial akan mudah dicapai. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Umumnya, dalam kelompok yang kecil, tingkat kemajemukan anggotanya relatif rendah, sehingga integritas sosialnya lebih mudah tercapai. Yang ketiga, mobilitas geografis. Anggota kelompok yang baru datang tentu harus menyesuaikan diri dengan identitas masyarakat yang ditujunya, atau masyarakat asal atau penduduk aslinya. Yang keempat yaitu efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi yang baik dalam masyarakat juga akan mempercepat integrasi sosial. Bentuk integrasi. Yang pertama, asimilasi. Proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha untuk mengurangi perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Tidak lagi ada perbedaan antara individu karena batasan di antara mereka telah hilang. Rumusnya yaitu A plus B sama dengan C. Yang kedua yaitu akulturasi. Proses penerimaan unsur budaya baru namun tidak menghilangkan unsur budaya yang telah dianutnya. Rumusnya yaitu A plus B sama dengan AB. Bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua yaitu integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu integrasi koersif. Integrasi koersif ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Yang A, toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. Yang B, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan berbeda. Yang C, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Yang D, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang E, perkawinan campuran atau disebut dengan amalgamation. Yang F, adanya musuh bersama dari luar. Yang G, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Disintegrasi sosial. Dan pada umumnya, setiap masyarakat pasti mengalami perubahan.
Pada dasarnya, perubahan merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Pemulihan atau recovery. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Yang kedua yaitu rekonsiliasi. Pada pasal 37 Undang-Undang yang sama, ayat 2 berbunyi bahwa rekonsiliasi dapat dilakukan dengan menggunakan institusi atau peranata adat dan atau peranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik sosial. Yang ketiga yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi ditunjukkan pada daerah pasca konflik dan di daerah terkena dampak konflik. Yang keempat yaitu rekonstruksi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial Pasal 39 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Yang kelima yaitu transformasi sosial. Transformasi sosial dapat berarti perubahan yang berkenaan dengan masyarakat. Yang keenam yaitu reintegrasi. Reintegrasi dalam pemulihan konflik merupakan suatu proses penyesuaian kembali dan unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Upaya pemerintah dalam menciptakan integrasi sosial. Yang pertama, melakukan perpindahan penduduk secara terprogram. Yang kedua, membuka daerah-daerah terisolir melalui pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, menerapkan otonomi daerah. Yang keempat, pemerataan pendidikan. Yang kelima, pemerataan pembangunan. Dan yang keenam yaitu mendirikan sarana sampai ke pelosok. Sekian dari saya. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.